Lemahnya kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia menjadi salah satu faktor utama mengapa penerimaan pajak di Indonesia rendah. Selama ini menurut Khotib, potensi pajak di Indonesia masih besar, hanya saja sebagian besar tidak melaporkan. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif pajak mungkin akan memberi dampak, tapi tidak akan terlalu signifikan. Upaya untuk mencoba terus meningkatkan pembayaran dan kepatuhan pajak itu pada masyarakat yang relatif bawah atau UMKM itu sebanding dengan beban yang meskipun dijanjikan akan dikembalikan ke mereka. Dan ujungnya lagi adalah peningkatan layanan negara kepada seluruh masyarakat. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan berita kali ini, saya akan membacakan 3 berita sekaligus dari satu media saja, karena nampaknya ditulis oleh media tersebut secara berturutan dan terhubung. Nanti para pemirsa bisa melihat, meng-cross-check di media lain. Nah, berita ditulis kemarin sore. Yang pertama berjudul Luhut ungkap Bank Dunia kritik pajak RI. Disamakan dengan Nigeria, judulnya cukup bombastis ya. Ditulis kemarin sore jam 4. Di paragraf pertama, Bank Dunia atau World Bank mengkritik tingkat kepatuhan pajak Indonesia di level yang rendah. Bahkan penerimaan pajak di tanah air tidak baik dan disamakan dengan negara seperti Nigeria. Nah, hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta. Jadi ini diungkapkan secara terbuka kepada media ya. Dikutip nih oleh Bloomberg Technos, Bank Dunia itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang kolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria, ujar Luhut Kamis 9 Januari 2025. Dalam kaitan itu, Luhut juga mengklaim temuan Bank Dunia bahwa perbaikan sistem perpajakan melalui sistem Cortex bisa meningkatkan penerimaan negara hingga 1.500 triliun rupiah. Nah, kita kurang jelas nih ya, 1.500 tambahannya apa sampai dengan 1.500 triliun ya. Mengingat pajak kita baru di kisaran 1.200 ya. Tapi kelihatannya ini tambahannya mungkin yang dimaksud. Sekedar catatan, Cortex adalah sistem yang melayani seluruh administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, penyampaian surat pemberitahuan SPT, pembayaran dan layanan bagi wajib pajak yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Pernah mengutip Luhut, menurut mereka, maksudnya Bank Dunia, kalau kita bisa lakukan program ini, Cortex ya, jadi ini adalah sosialisasi tentang Cortex sebenarnya kalau dilihat pemberitaan ini. Kita bisa dapat 6,4% dari produk domestik bruto atau setara 1.500 triliun ya, berarti tahun ini 2025 maksudnya, ujar Luhut. Menyitis situs resmi PwC, tingkat kepatuhan pajak di Nigeria memang secara signifikan sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, terutama mengingat kapasitas administrasi pendapatan yang lemah untuk menangani penghindaran dan kurangnya data, terutama di sekitar sektor informal. Di lain sisi, Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak sepanjang 2024 tercatat 1.932,4 triliun. Oh, berarti 1.500. Tadi tambahan dari ini potensi ya kalau menurut Luhut. Angka ini lebih rendah atau hanya 97,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN. Jadi penerimaan pajak 2024 ini lebih rendah dari targetnya, jadi shortfall istilahnya. Nah, dengan potensi penerimaan pajak hingga 1.500 triliun itu, berarti ini karena itu tadi sudah 1.913, berarti kita membacanya ini tambahannya lagi ya, potensi yang belum ditarik, belum diperoleh. Kata Luhut, Presiden Prabowo Subianto bakal memerintahkan untuk mengalokasikan penerimaan itu kembali ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ini yang sudah terbayang adalah kalau dapat disalurkan ke UMKM, tapi nanti kita lihat dapatnya dari UMKM juga apa enggak gitu kan, Cortex ini. Nah, tadi 1.500 triliun kita asumsikan 1.200 bisa kita kumpulkan secara bertahap. Jadi dari potensi itu menurut penjelasan Luhut, 1.200 kita peroleh bertahap ya. Presiden sudah memerintahkan akan terus nanti mengalokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong daya beli dari kelas menengah bawah, ujarnya. Lanjut, dalam kesempatan tersebut Luhut juga mengatakan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia itu rendah
Sebagai gambaran, Luhut mengatakan jumlah mobil dan sepeda motor Indonesia berkisar 100 juta. Tapi yang membayar pajak kendaraan hanya 50%. Ini jadi agak kita nih ya, antara pajak pusat dengan pajak daerah. Karena pajak kendaraan bermotor ini umumnya diperoleh oleh daerah ya. Jadi ini mungkin contoh saja soal ketidakpatuhan. Karena tadi yang 1.932 triliun itu nggak termasuk pajak kendaraan bermotor, yaitu kan di tingkat 2 dan di tingkat 1 ya. Ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta, bayarnya cuma 50% kata dia. Sekedar catatan, Bank Dunia mencatat sekitar 1/4 perusahaan di Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak alias tax evasion. Jadi ini menarik ini temuan Bank Dunia. Nanti kita akan cari studi Bank Dunia tersebut. Tapi yang dikutip oleh Pak Luhut dan diberitakan oleh Bloomberg Technos ini, itu 1/4 perusahaan, berarti 25% dari perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Ya, penghindaran pajak itu bisa tindakan legal, bisa ilegal. Kalau legal berarti keterkaitan dengan kemampuan mereka mensiasati aturan. Dan kalau mensiasati aturan berarti aturannya yang diperbaiki. Tapi kalau dia merupakan pelanggaran, ya itu berarti kan aparatur fiskus dan si perusahaannya yang ditertibkan. Nah lanjut ya, lemahnya kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia menjadi salah satu faktor utama mengapa penerimaan pajak di Indonesia rendah. Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir. Nah, yang non-eksportir yang menghindar. Juga kalangan usaha yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan menghadapi persaingan informal yang kuat. Nah, sekitar setengah dari perusahaan Indonesia melaporkan bahwa mudah bagi mereka menghindari pembayaran pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Ini informasi ya ini ya. Jadi dari survei tentu kan tidak, kalau ketahuan kan tinggal dikejar bahwa ini perusahaan mengaku bahwa mereka mudah menghindari PPh badan juga pajak pertambahan nilai. Sebagian yang lain menganggap kepatuhan pajak terlalu rumit, terutama di kalangan usaha kecil. Tantangan itu mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif kepatuhan sukarela yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak menurut Bank Dunia, dikutip oleh Bloomberg. Kepercayaan para pembayar pajak atas kompleksitas sistem perpajakan dapat berperan dalam menentukan pilihan mereka untuk melakukan penggelapan. Jadi ini laporan dari Bank Dunia dikutip Bloomberg. Saya tidak tahu persis ya apa dikatakan Pak Luhut yang ngutip dari Bank Dunia lalu dikutip Bloomberg. Nampaknya campuran ini, ada yang kutipan Pak Luhut atas riset atas kajian Bank Dunia lalu diucapkan ditulis Bloomberg, atau juga jurnalis Bloomberg melihat dari laporan Bank Dunia itu. Nanti kita baca dalam kesempatan lain, kita akan lihat laporan aslinya ya. Nah kemudian berita keduanya hampir bersamaan waktunya, judulnya sama, kepatuhan pajak rendah dan minta Sri Mulyani lakukan ini. Setelah saya baca, ini bukan dari Pak Luhut ya, yang dikutip. Ditulis begini, Dewan Ekonomi Nasional mengimbau Kementerian Keuangan untuk berfokus memperbaiki kepatuhan pembayaran pajak untuk menggenjot penerimaan pajak. Hal ini disampaikan di tengah kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang batal berlaku untuk umum. Kalau yang sebelumnya Bloomberg mengutip ketuanya, Pak Luhut ini mengutip anggotanya, yaitu Pak Khatib Basri ya, mengatakan cara paling ampuh meningkatkan kepatuhan pembayar pajak ialah melalui digitalisasi sistem perpajakan yang kini sudah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dengan program namanya sistem atau program ya Cortex. Kemudian dipadukan dengan layanan berteknologi hasil integrasi platform kementerian lembaga pemerintah atau dikenal dengan GovTech ya. Jadi Cortex dengan GovTech ini dari anggota DEN. Paling ampuh, tapi ini sudah dilaksanakan. Mari kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Nah, lanjut dikutip oleh Bloomberg, kenapa digitalisasi menjadi penting? Di era seperti ini, data is new oil. Nah, data itu adalah seperti minyak di tahun 70-an. Mereka yang punya data itu bisa melakukan profiling, bisa melakukan cross-check, kata Khatib dalam konferensi pers Kamis 9 Januari. Dia menggambarkan sistem Cortex akan membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien. Kemudian ketika digabungkan dengan sistem government tech tadi, GovTech, maka akan terjadi proses pemeriksaan ulang oleh berbagai sektor industri. Pada akhirnya hal itu akan memudahkan Ditjen Pajak untuk memonitor fakta pelaporan berikut dengan akurasi angka pajaknya. Selama ini menurut Khatib, potensi pajak di Indonesia masih besar. Hanya saja sebagian besar tidak melaporkan. Jadi isunya di sini adalah isu mengenai kepatuhan, isu mengenai compliance.
Nah, Khotib menjelaskan lebih lanjut ya, upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif pajak mungkin akan memberi dampak, tapi tidak akan terlalu signifikan. Hal yang perlu difokuskan adalah mengenai isu kepatuhan pajak. Ini menarik ya, saya kasih komentar sedikit. Jadi Khotib sendiri sebagai anggota DEN dan beliau ini juga mantan Menteri Keuangan, itu mengakui sebenarnya penerimaan pajak dengan menaikkan tarif pajak itu kemungkinan akan memberikan dampak, tapi menurut dia tidak signifikan gitu, tidak signifikan ya. Maka menurut dia itu yang perlu difokuskan adalah isu kepatuhan pajak. Kalau mau menaikkan tarif, katanya lebih lanjut ya, Anda semua akan marah kan? Ini sesuatu yang nyata. Tapi di sisi lain ada kendala yang dihadapi Ditjen Pajak, yaitu mengenai kepatuhannya yang rendah. Dengan demikian, jika masyarakat tidak ingin tarif pajak naik, maka mereka harus dipaksa untuk patuh membayar dan melaporkan pajak. Pada akhirnya digitalisasi menjadi solusi. Nah, Bloomberg juga mengutip anggota DEN yang lain, anggota Dewan Ekonomi Nasional yang lain ya, Septian Haryosto, menambahkan upaya digitalisasi akan mampu mewujudkan deteksi sistematis. Sehingga ketika ada data yang tidak sinkron, maka hal itu bisa terdeteksi. Jadi data pajak, kantor pajak tidak hanya dengan adanya digitalisasi, tak hanya berdasarkan kepada apa yang disubmit oleh wajib pajak, kata Seto. Nah, dari dua berita itu kita melihat ini ada sedikit perpindahan narasi ya, minimal dari Dewan Ekonomi Nasional ini, dari narasi yang sebelumnya soal kenaikan tarif, soal ada beberapa perubahan ketentuan kan, tarif terkait PPN, tarik ulur, kemudian sementara ini diputuskan hanya untuk barang mewah, kemudian beberapa perubahan kita sudah mendengar beberapa wacana soal menurunkan batas wajib pajak perorangan, hasilnya dari 54 menjadi 36 juta per tahun berarti turun, batasnya di atas itu naik berarti diharapkan akan naik, lalu juga sudah ada wacana soal menaikkan batas PTKP sehingga makin banyak pengusaha yang harus termasuk pengusaha kena pajak. Tapi ternyata ini mulai pindah nih temanya nih, yang itu tidak lagi banyak dibicarakan. Minimal oleh DEN ini yang mau mengusulkan, Dewan Ekonomi Nasional ini. Tentu ini mestinya usulannya kepada Menteri Keuangan. Tapi kalau dari tadi penjelasan Pak Luhut dan juga pendapat Pak Khotib dan Pak Seto, itu fokusnya adalah tidak hanya ke pemerintah, tapi juga kepada masyarakat. Bahwa soal yang masalah besar di perpajakan Indonesia adalah compliance ya, kepatuhan pajak. Nah, kalau saya kasih komentar, kalau dari data terkini waktu rilis APBN kita, realisasi APBN, itu misalnya PPh 21, pajak perorangan, bagian dari pajak perorangan, yaitu mengalami peningkatan. Yang justru mengalami penurunan bahkan jauh dari target itu adalah pajak badan. Itu dalam hal PPh, terhubung juga dengan PNBP di bagian yang terkait dengan pertambangan ya, minyak dan migas dan non migas juga. Artinya kalau melihat begitu ya mestinya yang tampak terlihat adalah justru soal kepatuhan pajak pada sektor-sektor besar secara angka. Tapi dari tadi dua berita itu diakui bahwa yang ekspor itu tingkat kepatuhan pajaknya dinilai, mengutip Bank Dunia juga sih sebenarnya, itu lebih patuh. Ya alasannya mungkin kan angka-angkanya kan bisa disinkronkan tuh antara hasilnya, antara jumlah yang diekspor. Maka sasarannya lalu menjadi kepada yang transaksi yang sifatnya informal. Tentu informal ini tidak harus kecil ya, bisa besar karena ada beberapa jual beli di bawah tangan. Tetapi menurut saya kemungkinan besar yang cepat ditindaklanjuti adalah ya tadi tetap formalisasi sektor informal. Itu adalah langkah yang bagus di satu sisi, tapi di sisi lain kembali soal timing ya. Apakah upaya untuk mencoba terus meningkatkan pembayaran dan kepatuhan pajak itu pada masyarakat yang relatif bawah atau UMKM itu sebanding dengan beban yang meskipun dijanjikan akan dikembalikan ke mereka. Saya kira untuk hal ini pemerintah memang harus lebih jeli, lebih teliti, menimbang semua, tidak hanya melihat kajian pihak asing, meskipun kita tentu harus mempelajarinya, tapi juga harus bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat, dinamikanya bagaimana. Jadi bagaimana masyarakat bisa pelan-pelan meningkat membayar pajaknya, tapi pada saat yang bersamaan itu dilakukan dengan cara bertahap dan sesuai dengan kondisi, dan ujungnya lagi adalah peningkatan layanan negara kepada seluruh masyarakat.